Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam Al-Quran ada dua surat yang diawali dengan informasi tentang orang-orang yang bakal mendapat kecelakaan. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wailul likulli humazzatil lumazah. Celaka orang-orang yang menggunjing atau orang-orang yang ngomongin kejelekan orang lain. Yang kedua tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1, Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Curang di sini ada penjelasan pada ayat berikutnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Penjelasan ayat yang kedua dan ketiga surat Al-Mutaffifin ini menyiratkan arti secara zahir ini terkait dengan masalah transaksi jual beli. Penjual dan pembeli itu tidak boleh curang. Tapi dalam konteks agama bukan hanya dilihat dari sisi zahir. Jadi kedua informasi di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang bakal mendapat kecelakaan itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama terkait dengan masalah keduniaan. Sementara yang tercantum pada ayat yang pertama surat Al-Humazah adalah terkait dengan masalah psikologis. Dalam artian tidak dilihat dengan kasat mata bentuk kecurangan secara fisik, tetapi bisa dirasakan. Dengan bisa dirasakannya orang dijelek-jelekin oleh orang lain, itu sudah menunjukkan bahwa ternyata memang di dalam kehidupan itu sendiri ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tentang hal yang terkait dengan masalah orang yang bakal mendapat kecelakaan karena mengurangi timbangan, itu sebenarnya bentuk ibadah apapun di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak boleh dicurangi. Dalam artian kalau sholat ada takarannya, zakat ada takarannya, puasa, haji itu ada takarannya semuanya. Artinya kalau kita mengurangi takaran-takaran tersebut, itu akan mempunyai resiko dampak negatif dari hal itu. Semacam kalau di dalam melaksanakan ibadah sholat kan ada rukun. Rukun sholat kan diantaranya adalah ruku, ada sujud, maka tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi dalam artian kan dibutuhkan adanya persyaratan sujud bagaimana, persyaratan ruku bagaimana. Paling tidak itu harus ada tumakninah di dalam melaksanakan amaliyahnya. Tumakninah itu sendiri itu harus dilakukan karena itu masuk ke dalam kategori rukun. Namun apabila ternyata kita karena di tanda kutip mungkin ada orang yang terbiasa melakukan lebih cepat waktu yang dilakukan sebagainya, itu akan mempunyai dampak dalam artian itu masuk ke dalam kategori kecurangan, mengurangi timbangan. Jadi mengurangi timbangan di dalam melaksanakan ibadah diantaranya demikian. Jadi bukan hanya mengurangi timbangan orang-orang yang aktivitasnya sebagai pedagang dan lain sebagainya, tetapi ternyata di dalam melaksanakan ibadah apapun, apabila ternyata memang kita mengurangi hak yang mestinya diberikan oleh kita kepada ibadah tersebut, maka itu termasuk ke dalam kategori bakal mendapat kecelakaan. Belum lagi hal yang kedua yang terkait dengan masalah psikologis. Masalah psikologis ini artinya orang-orang itu akan mendapatkan kecelakaan, diinformasikannya dari dalam Al-Quran, wailun likulli humazatil lumazah. Kalau
Wailul likulli humazatil lumazah ini condong untuk aktivitas terkait dengan lisan. Jadi dengan yang namanya lisan itu sendiri itu kan dampaknya begitu besar bagi kehidupan. Salah ngomong saja itu akan berakibat fatal. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita diharapkan untuk bisa mengendalikan lisan itu. Nah, mengendalikan lisan itu sendiri sudah diatur di dalam Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat yang ke-18. Bahwa apapun yang terucap oleh lisan kita itu semuanya akan terekam rapi, ya. Terekam rapi, dicatat oleh dua malaikat pencatat. Malaikat pencatat kebaikan itu dikatakan sebagai raqib, dan pencatat keburukan itu namanya atid. Nah ini karena ini dampaknya begitu besar dan semua apa yang kita lakukan termasuk yang diucapkan oleh kita adalah direkam oleh para malaikat, maka sudah barang tentu kita pun perlu untuk ya mengantisipasi bagaimana caranya kita melakukan suatu upaya supaya tidak terjerumus ke dalam bentuk kecelakaan psikologis yang semacam begini. Jadi ada dua, saya kerucutkan, ada dua surat di dalam Al-Quran diawali dengan informasi tentang celaka, gitu ya. Pertama Al-Mutaffifin, ayat 1, Wailul lil mutaffifin, ini terkait dengan masalah transaksi, bukan hanya transaksi dalam bidang ekonomi, tapi transaksi juga dalam bidang ibadah. Yang kedua Al-Humazah, ayat yang pertama itu menginformasikan tentang bentuk kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang tidak mampu menjaga lisan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan memberikan informasi kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.